Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas materi yang KBM 5 ya. Ya, bahasannya tentang break even point. Nah, di sini ada soal nomor 1, yaitu tentang perusahaan yang mengusulkan proyek investasi dengan dana 700 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 80 juta. Berapa payback periodnya? Nah, di sini yang ditanyakan adalah payback period, yaitu waktu atau durasi lamanya pengembalian modal atau investasi yang dikeluarkan. Jadi berapa lama sih yang uang 700 juta ini bisa kembali modal gitu. Nah, jadi di sini diketahui nilai investasinya 700 juta. Pendapatan per tahunnya 80 juta. Ya, ditanyakannya payback periodnya. Nah, caranya yaitu kita bagi nilai investasinya dibagi dengan prosentnya atau pendapatan per tahunnya, yaitu 700 juta dibagi dengan 80 juta sehingga hasilnya 8,75 tahun. Nah, di sini 75 tahun itu tidak ada ya. Tidak ada tahun 0,75 gitu kan. Nah, jadi kita harus menghitung dulu 0,75 kali 12 bulan. Ini per tahunnya ya. Sehingga diperoleh 9 bulan. Payback periodnya yaitu 8 tahun 9 bulan ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, yang koma ini harus dibentuk dulu menjadi bulan ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Oh ya, untuk nomor 2 dan nomor 4 itu butuh pembahasan lebih lanjut sehingga kita pas dulu. Kita akan lanjut dulu ke nomor 3 dan nomor 5 ya. Nomor 3, sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 150 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi di atas dapat dilanjutkan? Nah, jadi yang diketahui adalah CT-nya atau pendapatan per tahunnya yaitu 50 juta. Sedangkan ini uang investasi atau uang pinjam yang dipinjamnya sebesar 150 juta. Sedangkan bunganya itu 12% atau 0,12. Sehingga caranya yaitu ini harus tahu rumusnya terlebih dahulu ya, bagaimana menghitung NPV. NPV-nya yaitu net present value-nya C1 dibagi 1 plus R ditambah C2 per 1 plus R2 ditambah C3 dibagi 1 plus R3, yang ini berarti tahun ketiga ya. Nah, selanjutnya C3 per 1 plus R4 berarti tahun keempat, dan CT per 1 ditambah R kali T dikurangi C0. Nah, di sini tinggal masukkan aja karena di tiap tahunnya C1, C2, C3, C4 dan C5 ini 50 juta yang diperolehnya. Terus satunya sama, R-nya juga sama 0,12, tinggal yang membedakan yaitu 1, 2, 3, 4, 5-nya. Nah, ini pengkaliannya ya. Di sini diperoleh NPV-nya yaitu sebesar 180,24 juta ya, ini jangan lupa. Dikurangi 150 yaitu C0-nya tadi. Jadi nilai NPV-nya, net present value-nya yaitu sebesar 30 juta, 24 atau 30,24 juta. Jadi nilai jutanya jangan sampai hilang. Kalau hilang berarti nilainya juga kurang ya. Selanjutnya nomor 5. Diketahui
biaya tetap produksinya yaitu sebesar 500 juta rupiah. Nah, biaya variabelnya per unit yaitu 1 juta. Per unitnya yaitu 1.500.000. Berapa BEP unitnya? BEP unit itu dengan cara menghitung biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unitnya. Nah, jadi di biaya tetapnya tadi ada 500 juta dibagi harga jual per unitnya yaitu 1.500.000 dikurangi biaya variabel per unitnya 1 juta. Sehingga diperoleh 500 juta dibagi 500.000. Hasilnya yaitu 1.000 unit ya. Jadi perusahaan ini harus dapat memperoleh smartphone sebanyak 1.000 unit untuk mencapai break-even point atau titik impasnya. Oke, sudah bisa dimengerti untuk 3 soal ini? Ya, silahkan kalian kalau sudah mengerti pembahasannya, silahkan untuk dikomen saja di sini di YouTube-nya bahwa kalian menjawab jawaban yang benar gitu. Jadi nomor 1 isinya segini, nomor 2 isinya segini, nomor 3 isinya segini. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.